Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari saya ini akan selalu saya sodorkan yaitu ayat ya ayyuhalladzina yujadilu fi ayatillah binggoiri sultanin atahum infi sudurihim illa kibarun mahum bibalighihi wasta'id billahi innahu wasamiul basir, yaitu orang yang memang melakukan ya ayyuhalladzina yujadilu, orang yang melakukan argumen, yaitu berdiskusi tentang ayatillah ayat-ayat Allah binggoiri sultanin atahum, tanpa adanya argumen yang jelas. Mereka melakukan pertentangan terhadap ayat-ayat Allah, melakukan diskusi atau melakukan argumentasi terhadap ayat-ayat Allah, tapi tidak mempunyai argumen yang jelas atau argumen yang kuat. Mereka mendalami Al-Quran, lalu kemudian lagi mereka tidak mencari kebenaran di Al-Quran itu, tapi melainkan hanya mereka gunakan untuk angku-angkuhan, atau hanya mereka gunakan untuk sebagai sarana mencari kebenaran terhadap dirinya sendiri, bukan kebenaran terhadap Al-Quran. Ketika orang lain menyampaikan Quran, tapi mereka mencari alasan di mana supaya semua argumen tentang Al-Quran yang dipercayai atau disampaikan oleh orang lain mereka nolak. Nah, itu ya kibrun, supaya kita terhindar dari kibrun ini. Yaitu pembukaan dari saya ya, akan selalu saya omongkan, dan di mana memang supaya penyakit kibrun ini tidak sampai nyampe di hati, supaya kita tetap minta perlindungan pada Allah, wasta'id billahi binggoiri sultan, wasta'id billahi innahu wasamiul basir. Semoga kita tetap pada perlindungannya Allah, semoga kita tetap tidak sampai terjangkit penyakit itu. Semoga diskusi kita, kemudian argumen-argumen kita yang kita keluarkan berdasarkan Al-Quran itu membawa keberkahan, membawa petunjuk, dan membawa hikmah bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita langsung saja masuk pada materi yang akan disajikan oleh Pak Hadi. Waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ilaihi natubu wa nastaghfiru wa ilaihi al-masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita, karunia iman, karunia Islam, kesehatan dan kesempatan, juga semangat, sehingga kita pada malam hari ini dipertemukan oleh Allah. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat, selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tersambungkan selalu kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri teladan yang indah dengan akhlak yang mulia, yaitu akhlakul karimah, yaitu khuluqul Quran, akhlak Al-Quran. Saudaraku semua yang dirahmati Allah, mari kita mulai kajian ini dengan membaca Senandung Harap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari segala subjektif, dari ego, dari pengaruh ajaran sunnah Rasul yang setan, yang jahat ya.
Dengan ucapan ini tujuannya supaya kita benar-benar bisa berinteraksi dengan Al-Quran, bisa mentadaburi Al-Quran. Seperti sesuai dengan judul grup kita, namanya adalah tadabbur Al-Quran. Tentunya itu adalah salah satu perintah yang ada tujuannya. Dalam Quran surat Asy-Syadd ayat 29, kitabun anjalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi wal yattadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka menghayati ayat-ayatnya dan agar orang yang berakal sehat mendapatkan pelajaran. Ya. Jadi Quran memberikan informasi, kita mentadaburi ini adalah menghayati tentunya mulai dari kita mengenal hurufnya, kemudian katanya, kemudian kalimatnya, akhirnya nanti mendapatkan satu makna, ya. Sehingga kita dari situ mendapatkan pelajaran. Jadi kunci ini kita harus memahami istilah-istilah yang terkandung dalam Al-Quran. Tentunya banyak sekali istilah-istilah yang perlu kita pahami, sehingga dari situ kita mendapatkan pelajaran. Saya malam ini mau mentadaburi ya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Mestinya ya Al-Fatihah ya kalau pembukaan, tapi kebetulan ya saya saat ini sama di sini ya. Jadi nanti kita menyambung ya. Artinya biar ada urutannya sistematisnya ya. Baik, kita mulai dari surat Al-Baqarah ayat 6. Kita lengkapnya mulai dari surat Al-Baqarah 1 ya, supaya nanti bisa sampai ke sini. Kita bacakan suratnya, surat Al-Baqarah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna asy-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru syawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Tentunya kita sudah membaca ya maknanya. Sementara ini kita coba memakai makna atau arti ada di depan ya. Karena masih umum dan semua orang bisa mengikuti ya. Terima oleh umum ya. Nanti peningkatan kelanjutan memperdalam silakan ya, karena Al-Quran ini sangat luas dan dalam, jadi tidak sebatas ini terjemahannya. Coba kita pahami dulu dari surat Al-Baqarah ayat 6 ini. Kita ulang bacaannya. Innal ladzina kafaru.
Sesungguhnya alladzina orang-orang kafir, orang yang kafir, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, ya, a'angdartahum, engkau beri peringatan, amlam tungdirhum, atau tidak engkau beri peringatan, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Ya. Ada kata-kata yang harus kita pahami di sini adalah pertama kata kafaru, orang-orang kafir. Ya. Kita langsung menuju ayat surat Al-Bayyinah ayat 1. Siapa kafir itu? Di sini dikatakan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam tidak, yakun ya adalah alladzina orang-orang kafir min ahli wa, nah, min dari yang terdiri dari ahli kitab dan wal musyrikin orang-orang musyrik. Jadi definisi orang-orang kafir ini mereka yang dikatakan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Ya. Artinya lengkapnya orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata. Ini belum pengertian istilah ya, tapi kita masih membatasi siapa sih orang-orang kafir itu. Nah, mungkin ini masih awal, jadi siapa ahli kitab itu, siapa orang-orang musyrik itu. Sementara kita pegang dulu ini, nanti bisa dilanjutkan pada waktu yang lain, ya, golongan ahli kitab itu siapa, orang-orang musyrik itu siapa. Itu yang pertama. Kemudian di sana lagi ada istilah a'angdarta. Jadi orang kafir diberi peringatan. Peringatan apa? Ya. Engkau beri peringatan, engkau ini Muhammad, dalam hal ini Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah nggak ada, berarti tujuan ini sasarannya ke kita. Kalau kita ini mau memberi peringatan bagaimana? Ini ada surat Al-An'am ayat 92. Wa hadza kitabun anjalnahu mubarakun musaddiqul ladzina baina yadayhi wa litundira ummal qura. Dan ini Al-Qur'an, kitab yang telah kami turunkan dengan penuh berkah, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya. Dan agar engkau memberikan peringatan kepada penduduk Ummul Qura Mekah, waman khawlaha, dan orang-orang yang ada di sekitarnya, walladzina yu'minuna bil akhirati yu'minuna bihi, orang-orang yang beriman kepada kehidupan akhirat tentu beriman kepada Al-Qur'an, kepada Al-Qur'an, wahum ala sholatihim yuhafidun, dan mereka selalu memelihara sholatnya. Jadi di sini kita, kalau misalkan ini kita memperingatkan itu dengan apa? Dengan Al-Qur'an. Yang di sana ada berkah kebaikan banyak sekali, berkah banyak pelajaran. Dengan itu kita memperingatkan Al-Qur'an. Memperingatkan orang-orang itu dengan Al-Qur'an, dan orang kafir tidak akan beriman. Jadi ini ada tidak apa belum. Nah, ini kan masih tanda tanya, apa mereka tidak akan beriman suatu saat? Apa sudah nggak bisa beriman lagi? Nah, ini juga harus dijelaskan lagi nanti. Ya. Jadi standarnya ini peringatan apa dengan Al-Qur'an. Ya. Kalau peringatan-peringatan yang lain, misalkan yang umum, ya tidak kategori di sini.
Ini kategorinya yang diperingatkan dengan Al-Quran dan mereka tidak mau mendengar, ya, menolak. Kafir bisa jadi artinya dia negatif atau bersikap menolak peringatan. Tentunya otomatis dia tidak akan beriman. Itu istilah yang kedua dari sini. Kemudian istilah yang ketiga adalah istilah yu'minuna, beriman. Ya. Dari surat Al-Baqarah tadi ayat 3 ya dan ayat 4 sudah kita temukan kata juga beriman, ya. Definisinya orang beriman tentunya mereka itu hasil dari belajar mentadaburi Al-Quran, mereka tidak ragu terhadap Al-Quran dan mengiman meyakininya. Nah, di sini ada tanda-tandanya seperti dalam surat At-Taubah ayat 124 ya. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi. Dan apabila diturunkan suatu surat, maka di antara mereka orang-orang munafik ada yang berkata, ya, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Nah, fa'amal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun. Adapun orang-orang beriman, maka surat ini menambah imannya dan mereka merasa gembira. Jadi tanda-tanda orang beriman itu kalau dia diperdengarkan satu ayat, kemudian dia pahami, dia akan bertambah imannya, menggugah kesadarannya, sehingga dia merasa gembira. Artinya gembira itu senang, bahagia, jelas hidupnya, jelas, terang. Semula nggak ngerti jadi ngerti. Itu tanda-tandanya. Tuh. Itu jadi dari surat Al-Baqarah Al-Baqarah 7 tadi mengatakan bahwa orang-orang kafir itu diberi peringatan Al-Quran, orang yang bersikap negatif itu diberikan peringatan Al-Quran, dia tidak mau, tidak beriman. Gitu. Kemudian tanda berikutnya orang kafir ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absharihim hishawat walahum adzabun adzim. Nah, ini menjelaskan juga orang kafir itu Allah telah mengunci hati. Khotam ini ada perkataan nanti telah mengunci hati. Tentunya kita berpikir bagaimana dikunci hatinya orang kafir sehingga dia tidak bisa lagi membuka dirinya menerima. Nah, itu kenapa? Ini kita coba merujuk kepada surat Al-Jasiyah ayat 23 ya. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu fa'adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengarannya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ja'ala ala basyarihi, serta meletakkan tutup atas penglihatannya, isyawatan, wa may yahdihi min ba'dillahi afala tadhakkarun. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi orang-orang yang terkunci hatinya itu Tuhannya itu hawa nafsu.
Jadi tidak lagi berpatron atau bertuhan kepada Sang Pencipta Allah sebagai pembimbingnya, tapi hawa nafsu, dipengaruhi oleh nafsu. Jadi ini yang menutup sebenarnya dirinya sendiri karena dia ditutup oleh hawa nafsu. Jadi Allah itu membiarkan sesat, ya, otomatis ya akan terkunci, nanti menutup diri. Jadi bukan Allah itu yang mengunci, tapi sebenarnya kita yang mengunci, orang-orang kafir itu yang mengunci dirinya sendiri, sehingga Allah ya dibiarkan saja. Nah itu khotama. Istilah lain ya selain dengan khotama ini, ada istilah yang dalam Al-Quran itu namanya tubi'a itu juga sama, dikunci. Ini berbeda lagi nanti, tapi hampir sama. Ya. Cuman di sini lebih, menurut saya ini lebih dalam lagi. Dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Jadi ada fatubi'a di sini adalah maka hatinya mereka, qulubihin hatinya mereka dikunci, tubi'a dikunci. Siapa itu? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman. Nah ini mereka beriman, kemudian menjadi kafir, menolak, maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti. Mereka semula beriman, kemudian bergeser imannya menjadi kafir, menolak. Nah ini lebih parah lagi, dikunci langsung. Jadi lebih tajam ini di sini. Kemudian istilah yang kedua setelah khotama adalah qulubi hati. Ya. Definisi hati ini memang kalau secara umum orang mengatakan itu kayaknya arahnya ke liver hati, tapi bukan liver bukan hati yang bentuknya fisik, tapi kolbi ini dan fisik ya itu. Letaknya ada yang mengatakan itu jantung ya. Tapi coba kita memahami dulu ayatnya dari surat Al-Hajj ayat 35. Alladzina idza dzikrallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asyabahum wal muqimi sholati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina orang-orang yang idza dzikrallahu disebut nama Allah hatinya mereka bergetar. Wajilat qulubihim, bergetar ini nanti bisa dipahami adalah resonansi. Jadi seperti contoh ya, HP bergetar karena ada panggilan masuk ya. Berarti di situ yang bergetar ya memang seluruh tubuhnya, seluruh badannya bergetar, bergerak. Kalau bergetar ini bergetar, hatinya ini menggerakkan seluruh tubuhnya. Jadi begitu disebut, sementara disebut nama Allah ya, nanti kita bisa perdalam lagi, bergetar menggerakkan dia ke arah apa yang Allah perintahkan. Jadi dalam kesadaran dia itu Allah memerintahkan apa. Nah itu dia ada data dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam kesadarannya. Nah itu menggerakkan. Contoh misalkan ada panggilan sholat, adzan, dia bergerak untuk mau sholat. Atau ada misalkan ada orang yang meninggal itu bergerak untuk segera datang untuk memberikan penghiburan atau banyak lagi. Jadi bergetar ini awalnya memang dari kecenderungan hati, kolbunya. Kalau isinya dalam pikirannya, kesadarannya itu menolak, kafir, kufur, ya dia tidak akan bergetar, bahkan menolak, nggak akan menunjukkan
efek ya, itu mungkin mati ya, mungkin nggak bergetar sama sekali itu. Nah ini dicontohkan orang yang sedang sholat, orang yang menginfakkan sebanyak rezekinya. Nah, ini lanjut lagi adalah orang yang sabar atas yang menerima mereka. Dan ini contoh-contoh hati yang bergetar yang nggak mati. Dan tadi kan hati yang tertutup ya, hati yang tertutup. Nah, ini definisinya saya menangkap bahwa hati ini adalah bukan fisik ya, tapi memang yang terhubung dengan fisik memang itu. Misalkan nanti ada yang dibacakan ayat Allah menangis, air matanya keluar, ya, sambil meresapi maknanya sehingga dia sampai tersentuh. Ya, itulah yang menggerakkan kita, itu kesadaran kita. Kemudian dalam surat ya ini Muhammad ya ayat 24 itu afala ya tadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha, maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci. Ini saya malah lebih tajam di sini bahwa orang yang nggak mau menghayati Al-Quran itu hatinya sudah terkunci. Artinya berapa? Mereka tidak mau menerima kebenaran dari Al-Quran. Jadi inilah kalau saya katakan ini karakter-karakter orang-orang kafir. Yang pertama, mereka tidak mau beriman, diperingatkan, nggak diperingatkan, tidak mau beriman. Yang kemudian hatinya menjadi terkunci karena dia tidak mau diperingatkan, kan otomatis hatinya terkunci, ya. Sehingga dari situ dia ya, mendapatkan azab. Ya, di sini dikatakan Allah telah mengunci hati pendengaran mereka, bukan pendengaran fisik ya, atau penglihatan fisik ya. Ini bisa kita contohkan kalau kita begini, kalau saya menangkap pendengaran ini, bagaimana orang yang nggak bisa mendengar, misalkan telinganya tuli, apa dia tidak punya hati untuk mendengarkan? Ya, tentu pendengarannya ini bukan pendengaran fisik ya, atau penglihatan. Apa buta bagaimana? Apa dia tidak bisa melihat kebesaran Allah, ke ayat-ayat Allah? Bagaimana dia bisa merasakan dengan kolbu? Jadi saya yakin manusia itu punya hati. Semua manusia punya kolbu, tapi belum tentu semua manusia itu punya pendengaran, alat mendengar yang sempurna, misalkan tuli atau bahkan dia ada yang buta. Jadi di sini fokus kepada hati kolbu yang tadi, kalau dia mendengarkan ayat Allah dia tergetar hatinya, kalau dia melihat ayat Allah dia tergetar hatinya untuk mentadaburi gitu. Kalau dia mendengarkan ayat Al-Quran dia berusaha untuk mentadaburi Al-Quran, ayat tadi apa ya, artinya apa ya. Nah, itu artinya berarti dia tidak terkunci gitu. Tapi kalau dia mendengarkan ayat Al-Quran kemudian dia tidak merasakan getar, bisa jadi memang belum, atau memang bisa jadi dia terkunci. Itu bisa kita merasakan sendiri masing-masing kita sendiri. Bagaimana kalau mendengarkan ayat Al-Quran, ada nggak kecenderungan untuk mentadaburi? Nah, tadi di akhir uraian, mereka tidakkah mereka menghayati Al-Quran atau hati mereka sudah terkunci. Jadi ada dua pilihan. Kalau kamu nggak mentadaburi Al-Quran berarti hatimu terkunci. Itu yang saya bisa sampaikan ya.
kiranya ada yang keliru atau ada tambahan, monggo silakan kita berdiskusi. Tentunya semua ini adalah tak lepas dari kesalahan ya. Mudah-mudahan dengan ini kita semakin mengenal ya Allah. Tentunya teman-teman semua juga punya pandangan, punya penilaian atau punya hasil kajian juga yang mungkin lebih, sehingga saya bisa mendapatkan lebih lagi, lebih banyak, lebih memahami. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf jika ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya ini kan membahas tentang ayat 6 sama 7 nih. Yang innalladzi nakafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun adzim. Ini secara umum membahas tentang udah dikasih tahu, udah diberi Quran, ya toh sama saja dikasih tahu atau tidak dikasih tahu, yang kafir ya tetap mereka tetap pada kekafirannya. Sebabnya apa? Karena kunci hati. Mereka mengunci hati mereka, menutup diri mereka terhadap Quran tersebut. Nah, pertama yang saya sampaikan tentang ayat ini, memang ini digali dengan kata inna. Inna di sini menunjukkan sebuah ketetapan, sebuah kepastian, yang dimana seseorang yang memang pada kondisi kafir, dalam artian menutup dirinya betul-betul tertutup, bukan berarti kafir tapi mereka belum tahu, kan? Tapi memang orang yang sudah mendarah daging kekafirannya, sudah mendarah daging di otak dan hatinya. Nah, itu mereka yang disebut innalladzina kafaru sawaun alaihim, yang dimana bukan kafir-kafir yang belum tahu. Dulu kan ada perbedaan antara orang yang memang belum tahu tentang Islam karena memang belum tahu, ya masuk kafir, tapi kan belum kafir yang memang seperti orang-orang yang kayak Abu Jahal sama kayak orang-orang yang Abu Lahab gitu. Beda. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab sudah kayak diberitahu, meskipun diberitahu ya tetap aja sama mereka, karena mereka sudah terkunci tuh hatinya. Tapi kalau mereka kayak Khalid bin Walid umpamanya, yang sebelumnya kan memusuhi, Umar bin Khattab umpamanya, sebelumnya memusuhi, tapi karena ada getaran ayat Al-Quran, ada petunjuk Quran, mereka langsung berubah, malah langsung masuk. Nah, itu bukan innalladzina kafaru, itu bukan orang yang itu, tapi yang modelnya kayak Abu Jahal dan Abu Lahab, yang karena ada ketetapan inna di sini. Ya. Lalu di sini di ayat ini pada umumnya para pendakwah ini bisa jadi masalah juga. Masalahnya apa? Mereka kalau mereka disalahpahami ayat ini, yaitu kesalahpahamannya itu adalah di titik di mana dakwah itu berarti kan sama saja. Saya nyampaikan atau tidak nyampaikan ya mereka tidak akan berubah. Mereka tidak akan mereka tidak akan ngajak Quran, mereka juga akan tetap kufur, mereka juga akan tetap pada kebiasaannya yang buruk dan lain sebagainya. Ya udah, saya tidak mau dakwah gitu lah. Ini salah paham yang sering bisa digunakan dan terjadi pada hal-hal atau pada situasi dewasa ini. Nah, pemikiran seperti itu jelas itu pemikiran yang melenceng kan. Masalah kita berdakwah, masalah kita nyampaikan diterima atau tidak itu sudah bukan urusan kita. Kita sudah, yang penting kita balanggul mubin saja. Karena kita sebagai penyampai, bukan masalah orang itu menerima atau tidaknya kan ya terserah mereka. Sudah bukan wilayah kita. Masalah dia diberi hidayah sama Allah atau diberi taufik sama Allah, itu sudah urusan Allah sama mereka. Kita kalau Nabi Muhammad dulu itu di surat Yasin kan balagul mubin, ya tugas kamu ya nyampaikan aja. Masalah mereka berubah atau enggak, mengunci hatinya atau enggak, ya terserah mereka. Tapi di sini bukan berarti karena adanya ayat ini innalladzina kafaru
sawaun alaihim a'antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian pendakwa itu ya lah pahami ayat ini, ya udah saya tidak mau dakwah lagi, baru 6 ayat sudah nyerah dari dakwah karena nyampaikan aja atau tidak disampaikan tetap mereka tidak mau dengar. Ya, bukan begitu, tapi tetap nyampaikan ayat-ayat Allah meskipun didengar atau enggak, meskipun yang dengar banyak atau dikit atau gimana, yang penting nyampaikan. Yang penting kita kaji Quran, toh juga akan bermanfaat bagi diri kita. Masalah mereka mau ya alhamdulillah, kalau tidak mau ya sudah ya nanti mau sendiri. Nah gitu. Jadi kesalahpahaman yang sering diketahui di dewasa ini yaitu adalah penyimpangan pemahaman di Al-Quran. Jadi perlu kita kaji juga. Jadi nggak ngawur ini ayatnya gitu kemudian yang ambil sikap gitu kan nggak cocok. Padahal ada alasannya. Kenapa kok ya ayyuhalladzina kafaru itu tidak mau menerima dan meskipun diberitahu ataupun tidak diberitahu. Karena apa? Khatamallahu ala qulubihim. Karena hatinya kunci. Hati kunci itu apanya dikunci? Kenapa kok bisa dikunci kan gitu? Gak mungkin Allah tahu kok diam-diam nggak ada angin, nggak ada apa-apa, nggak ada permasalahan apa, nggak ada angin, nggak ada hujan ya istilahnya. Kunci hatinya dulu, nggak mungkin. Kan Allah beritahu dulu tuh Quran turun. Dulu ketika Nabi Muhammad awal periode dakwah, hanya segelintir kan yang masuk Islam pemain. Diberitahu istrinya Siti Khadijah, kemudian Waraqah bin Naufal tahu. Hanya saja Waraqah bin Naufal tidak nutut gitu. Kalau saja saya nutut, kalau saya tidak tua saya akan bela kamu mati-matian Muhammad itu katanya Waraqah. Nah, saya sudah tua ini sudah aduh. Kemudian sudah meninggal. Kemudian ada 5 orang yang baru masuk Islam itu. Ya itu kemudian kan sains sedikit demi sedikit berkembang. Di situ di awal periode mereka akan diuji hatinya, mau nggak mereka menerima sebuah ayat Allah yang pertama turun umpamanya dari awal Al-Alaq, kemudian ada Muzammil, Mudaththir itu, kemudian Al-Qalam, Al-Fatihah. Dari situ kemudian mengakui kerasulan Muhammad. Apakah mereka akan menutup, mengunci hati mereka, tetap pada kebiasaan buruk mereka, atau inginnya melakukan perubahan, atau mereka tetap pada itu dari kebudayaan buruknya? Diujinya di situ. Nah, disitulah akan ketahuan bahwasanya ya ayyuhalladzina kafaru sawaun alaihim a'antartahum itu siapa. Oh, ternyata ya ketahuan Abu Jahal, Abu Lahab ternyata masuk pada kategori itu. Tapi yang lain kan enggak. Ada kayak Umar, kemudian siapa? Lagi banyak lagi yang disebutkan. Itu dari situ kenapa mereka itu dikatakan ya ayyuhalladzina kafaru sawaun alaihim a'antartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu karena ada alasannya. Sebabnya adalah karena dikunci hatinya. Dikunci hatinya juga ada sebabnya karena sudah dikasih tahu ayat-ayat Allah, Al-Qur'annya sudah dikasih tahu, tetapi mereka tetap pada kekufurannya, tetap pada sakit hati yang sakit itu tadi. Jadi yang dimaksud kafir di sini adalah memang orang yang kekafirannya sudah mendarah daging di akal dan hatinya. Nah, ulama sendiri menjelaskan kafir itu katakan dari kata kufur nih. Ada 5. Ada 5. Pertama adalah kufur juhud. Kafir juhud. Itu terdiri dari 2 macam kafir. Pertama, mereka yang tidak mengakui wujud Allah. Dalam artian yang nggak mengakui udah ada ajaran Allah. Allah itu jelas kok. Yang penciptakan langit dan bumi sudah logikanya sudah jelas terbangun. Ngapain lo berhala nggak ngurun menciptakan langit dan bumi kok bisa dijadikan sesembahan, aneh. Kemudian ada manusia pemanya Nabi Isa jadikan Tuhan, loh kok yang diciptakan jadi Tuhan, seharusnya kan itu Rasul ya, jadikan Rasul posisi, bukan jadi malah naik pangkatnya, tidak mungkin bisa karena ya hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kemudian seperti halnya orang-orang yang ateis, nggak ngakui bahwasanya bumi atau alam semesta ini tercipta ya dengan benturan atau black hole dan lain sebagainya. Mereka nggak ngakui bahwasanya
keadaan, sebuah hal yang ada diciptakan dengan hal yang ada. Tapi mereka mengakui bahwasanya hal yang ada ya terjadi karena hal yang tidak ada, ya aneh. Pemikiran itu tidak bisa diterima, sehingga logika ini tak pas. Nah, itu adalah kafir juhud istilahnya kalau sekarang pertama. Nah, itu mereka yang modelnya yang kayak gini nih, yang memang agak-agaknya itu masuk pada golongan ya ayyuhalladzina kafaru sawaun alaihim. Kasih tahu nggak kasih tahu ya kayaknya susah. Mau kasih tahu model apa ya mereka, nah, kecuali memang hatinya sudah terbuka ya, beda lagi. Nah, yang kedua, orang yang mengetahui kebenaran tapi menolak karena dengki atau iri hati gitu. Banyak yang memang dulu kalau yang seperti yang jenengan Pak Adi tadi jelaskan, ada yang dari golongan ahlul kitab sama golongan yang lain itu, mereka tahu kebenaran Quran, dia tahu Quran dibaca dipelajari, tapi ya nolak. Kayak kita yang biasanya kita tahu dimasukkan golongan samina wa asoina istilah itu. Kemudian ada yang ketiga, ada istilah kafir nikmah, yaitu yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Seperti yang dijelaskan di surat Ibrahim ya, ayat 7. Kalau kamu bersyukur pastilah aku tambah untuk kamu nikmatku, dan bila kamu kafir maka sesungguhnya siksaku pasti akan amat pedih. Jadi mereka yang kufur nikmat ini, mereka hanya memandang bahwasanya hal yang tidak sesuai keinginannya ya hal itu tidak baik, hal itu tidak bagus bagi kehidupan ini. Kalau seumpamanya ayat Al-Quran dijelaskan seorang atau hal itu tidak sesuai dengan keinginan dan kemudian tidak sesuai dengan kepentingannya, itu ditolak. Ya itu mereka karena subjektivismenya, karena keegoannya, karena penyakit hatinya sudah melekat. Hal itu ya, bisa dikategorikan pada ya ayyuhalladzina kafaru sawaun alaihim. Kalau memang mereka tidak sampai nyadari hikmah atau petunjuk Allah di hatinya. Kemudian yang keempat adalah kufur dengan meninggalkan atau tidak mengerjakan tuntunan agama, tapi tetap percaya. Nah, ini seperti yang di surat Al-Baqarah ayat 85. Apakah kamu percaya kepada sebagian Alkitab dan kafir terhadap sebagian yang lainnya? Jadi setengah-setengah. Kayak Quran 114 ayat. Tapi saya gunakan aja 4 surat saja karena sesuai kepentingan, yang lain nggak sesuai kepentingan pokoknya. Itu kacau. Nah, ini agaknya masuk pada golongan ya ayyuhalladzina kafaru sawaun alaihim. Masalahnya itu tadi, mereka hanya mempedulikan Quran itu dijadikan sebagai alat kepentingan atau alat pemuas egonya atau alat di mana hal itu memenuhi keinginan hidupnya, bukan sebagai imam atau sebagai penuntun dirinya untuk merubah dirinya menjadi orang yang lebih baik. Jadi bukan subjeknya Quran, tapi subjeknya egonya. Qurannya jadikan objek. Nah, ini kacau. Nah, ini itu kan seharusnya perlu dinasihatin. Tapi ya karena memang sudah melekat, itu bahayanya sudah melekat, dikasih tahu ya kadang ya melengos saja. Nah, kemudian yang kelima itu adalah ada kufur baro'ah, kayak di surat Al-Mumtahanah ayat 4. Kami telah kafir kepada kamu dan telah jelas antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Ini saat Nabi Ibrahim dakwah, kemudian umatnya itu bilang gitu. Ya kan, kami kafir, ngakui diri mereka sendiri. Dan telah jelas antara kami dan kamu, Nabi Ibrahim, permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya. Jadi saking bencinya mereka terhadap dakwah tauhid Nabi Ibrahim, mereka menyatakan diri kayak gitu. Karena tidak merestui, istilahnya tidak merestui dalam artian nggak terima tauhidnya Nabi Ibrahim, tahu-tahu malah menggemparkan dan sebagainya. Kok kami yang sudah percaya gini kok malah disingkirkan dan sebagainya. Nah, itu 5 kategori orang kafir yang
bisa saya tambahkan dan juga bisa sebagai alat diskusi hari ini yang dimana kafir itu seperti apa. Tapi kita perlu ketahui sekarang itu orang tidak selalu dalam artian meskipun awalnya menutup diri, tapi tidak selalu menutup diri terus. Saya yakin di surat Al-Waqiah itu wa ashabul maimana ma ashabul maimana wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'am. Jadi orang itu tidak akan selalu pada golongan kanan terus dalam hidupnya selama masih hidup. Kalau dia tidak mau mengkonsistenkan dirinya pada golongan kanan dalam keadaan iman. Tapi dia juga sebaliknya, orang itu tidak akan pada golongan kafir terus selama dia masih hidup kalau mereka memang tidak konsisten pada kekafirannya. Jadi masih ada peluang selama masih hidup dan masih bernapas ini untuk merubah dirinya jadi orang yang lebih baik atau jadi konsisten tetap jadi orang yang lebih baik. Jadi itu yang biasa saya tambahkan. Silakan melanjutkan diskusi ini. Monggo Pak Adi atau Pak Sukri melanjutkan diskusi ini. Mikrofonnya Pak Sukri diaktifkan dulu mikrofonnya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 6 dan 7 ini pemaknaannya ya kuncinya sebenarnya pada kata kafaru. Kafaru. Yang harus dibedakan dulu begini. Ini kata kerja kafaru. Yang namanya kata kerja itu masih bisa berubah. Ya. Jadi yang diomongkan ini masih kadang-kadang bisa berubah itu kafaru soalnya. Beda kalau Allah sudah memakai kata benda, maka tidak akan berubah. Seperti ayat itu loh, Qul ya ayyuhal kafirun, pakai kata benda dia. Itu kan kafirun, kata kafirun itu udah pakai kata benda. Itu yang dikatakan kafir itu kan Abu Jahal, Abu Lahab, Safwan itu 4 orang atau 5 orang itu. Yang Allah sudah mengecapnya kafirun. Bukan kafaru tapi kafirun, pakai kata benda. Dia sudah tidak mungkin berubah. Ya, tidak mungkin berubah. Karena Allah sudah ngecap begitu. Banyak nanti kata-kata yang kalau sudah pakai kata benda berarti dia sudah tidak berubah gitu. Kalau innal ladzina kafaru ini sesungguhnya mereka yang telah ya ini kan mati ya. Mereka yang telah menutup ya, ini tergantung pemaknaannya gitu. Ya. Apa menentang, apa menutup, apa ya tadi itu menutup apa menentang. Dan kata kafaru di sini maknanya banyak itu. Mas Deli hanya menyebutkan berapa Mas Deli? 5 ya? Iya, 5 kategori orang. Saya menemukan itu kalau nggak salah 30 itu. Bisa kafur, kalau kata kafur itu minuman di surga nanti. Kafur. Kalau innalladzina kafaru, kalau diartikan yang menutup hatinya, maka mereka yang telah menutup hatinya ya mungkin tidak ada gunanya kalau karena sudah
telah menutup hatinya. Maka sawaun alaihim andartahum la yu'minun itu jelas. Karena menutup hatinya. Apalagi kalau diartikan menentang. Mereka yang menentang ajaran Allah, nah itu sudah jelas. Ya. Itu jelas. Tapi ada kufur jarene dalil mau ya kafaru, tapi kafaru sedang anu ya. Kadang-kadang kita ini kan juga kafaru gitu loh. Ongkon ngaji gak gelem ngaji, gak buka hati ini kan kafaru. Ya, ayo ngaji, terus gak gelem ngaji kafaru. Ya. Kadang-kadang wong iku gak sadar nek dhek yo kafaru. Ya. Meskipun dijak ngaji terus ya sawaun alaihi ma'andar tahu. Ya gak ngaji. Ya. Apa mereka beriman ya? Tetap beriman. Secara akidah mereka beriman, tapi kafaru. Gitu. Kafaru ini rasa-rasa. Ya. Agak tertutup gitu loh. Ya. Apalagi kalau ini nanti diartikan kufur nikmah ya. Kalau diartikan kufur nikmah itu berarti meskipun dia diberi apapun yang banyak nikmat, dia tidak akan bersyukur. Ya. Meskipun Allah grojok rezekinya akeh tetap sawaun alaihim. Ya. Itu. Jadi kadang-kadang kita ya kafaru gitu. Kadang-kadang kita itu nek diomongi wong itu dinasehati kita kafaru menutup diri. Tapi ngomong wong niku kafir, kon niku kafaru. Awak dhewe iki lho akeh kafarune kadang-kadang. Ya. Karena ini kata kerja ya, jadi bisa berubah-ubah kafarunya. Jangan terus dianggap kafarunya di sini. Kadang-kadang kita juga kafaru. Ya. Kalau tadi ngomong kafaru itu min ahlil kitabi wal musyrikin kan gitu ya. Jangan-jangan ahli kitab itu juga kita gitu. Kutu buku kita ini tukang sinau. Ya ahli kitab. Jangan terus ahli kitab menasrani Yahudi aja ya, kita ini juga ahli kitab gitu. Walaupun ya gak teman-teman ahli lah. Tidaknya kita sudah pernah buka kitab gitu, buka Quran. Ya gitu kita juga. Ya. Ojo dibalik nang apa ngaji terus dibalik nang wong ae. Koyoke awak-awak dhewe iku gak kena blas mbek ayat itu. Ada yang kena ini. Jadi kita juga ahli kitabnya. Biasanya ahli kitab diartikan hanya mereka yang orang Yahudi dan Nasrani. Enggak, kita juga termasuk ahli kitab. Yai itu termasuk ahli kitab. Ya, orang yang belajar Quran itu berarti ahli kitab. Hanya kita ini ahli kitab yang benar atau enggak gitu aja. Wal musyrikina menandingi Allah gitu ya. Syirik itu kan membuat tandingan-tandingan ya.
Ya, membuat tandingan yang dosa besar itu kalau ada membuat tandingan tapi gak gede. Tandingan-tandingan sing cilik ngono lho. Ya. Katakanlah kadang-kadang kita merasa sudah bisa merubah nasib kita sendiri, itu kan tandingan. Usaha kita ini udah aku iso gitu, udah tandingan-tandingan. Padahal sing iso itu gak jane ya Allah. Tenaga kita juga diberi oleh Allah, kepintaran kita juga diberi. Itu berasal semuanya dari Allah, bukan kita. Tandingan-tandingan. Ya kalau terus yang dimaksud tandingan ngangkat Nabi Isa sebagai Tuhan itu memang tandingan yang berat gitu ya. Tapi ada tandingan-tandingan kecil gitu ya. Syirik khafi istilahnya. Ya, syirik khafi. Nah itu cilik-cilik tapi nek terus dilakoni kan yo bahaya ya. Ya, itu. Kadang-kadang kita memaknai Quran itu selalu nuduh orang lain gitu. Ayo kita kembalikan ke kita sendiri. La yu'minun. Nah, kalau kita sudah kafaru, maka efeknya memang khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim bisawa. Allah akan menutup jantung kita, pendengaran kita, dan urutan ini sajane aneh gitu ya. Urutane kudune ya apa Der? Urutane ya apa kudune? Urutannya ya udah bener ya Bang. Dari hati. Biasanya itu urutannya mendengar dulu, baru melihat, baru kulubun gitu loh. Oh ya, seharusnya gitu ya. Dengar, lihat. Tapi ini langsung kulub. Langsung kulub. Kulubuhum. Kudune kan ngrungokno se. Delok se. Terus baru atine itu. Nanti di ayat lain sumum bukmun yun fahum lai. Iya, apa Bu? Ya. Apa dulu? Sumum bukmun yun fahum lai. Mendengar kan? Dengar. Tuli kan? Tuli buta. Baru nanti bisu buta ya. Terus buta gitu. Urutannya biasanya begitu. Ini ada tafsir yang membahas tentang urutan ini sebenarnya. Kalau kita perlu tahu urutan ayat begini. Iya. Gimana ini? Menarik. Tapi di sini itu Allah langsung nutup dulu jantungnya gitu loh. Loh kok langsung nang jantungnya gitu. Baru telinganya, baru penglihatannya. Iya. Jadi yang disasar itu jerone langsung ya Allah. Itu masalahnya di sini. Jadi yang disasar itu dalamnya. Kenapa? Karena yang kafaru itu dalamnya gitu. Kesombongan itu dari dalam. Ego itu dari dalam. Ya. Jadi nek wis jerone ketutup, iku mesti rasa-rasa ngrungokno. Apa meneh delok. Coba sampean niku nek ketemu wong sing sampean gak seneng iku. Sampean ngrungokno ae males, delok raine ae males sampean. Krungu enggak delok. Iya. Boleh lah. Ya itu. Ya.
urutan begini ini penting gitu. Iya, kenapa kok ditempatkan dulunya di sini ini? Iya. Jadi yang ditutup ya Allah itu. Ada ini ditutupnya itu gak jerone loh sing ditutupi. Iki sing ditutupi apa nih? Wisawah, ada tutupannya. Isyawan. Iya. Ya. Menghalang ya. Jadi umpamane anu iku ono bungkuse ngono. Barange ono jero sing asli tapi jobone sing di Bungkus. Iya. Pakai ala di atasnya gitu. Susunan hati itu kan gini ya, susunan hati itu kalau menurut anu ya, yang paling luar itu kan sudur, dada ya, di luar sudur. Ke yang di dalam itu setelah sudur ada kulub memang, ada kolbun, hati ya. Setelah ada kulub ada apa Ter? Sudur, kulub, satunya ya. Fuad. Fuadun kan yo ati, padha ae. Sajane kabeh ku artinya jantung sebenarnya. Fuadun itu jantung. Ada lagi yang paling dalam apa lagi? Lubun, ulul albab. Lubun. Ya, itu sama-sama maknanya kalau diterjemah semuanya hati. Tapi sebenarnya makna hati salah, jantung itu. Karena yang bergerak itu jantung. Terus perlu diketahui dalam penelitian psikologis itu yang punya neuron, kandungan neuronnya banyak, itu adalah jantung. Jadi jantung itu bisa berpikir, bisa merasa. Nanti berhubungan dengan otak yang namanya nanti sistem limbik ya, di sistem limbik. Jadi kalau hati itu neuronnya nggak banyak, makanya kalau wajilat kulubum nanti langsung jantungnya itu berdetak keras gitu ya, terus bulu roma kita itu karena jantungnya berdetak keras. Makanya saja nih orang beragama itu sebenarnya bukan tatmainul qulub diartikan tenang ya. Orang beragama nanti hidupnya tenang. Itu saya nggak setuju itu. Justru orang beragama itu jantungnya nggak tenang. Terus berdetak, artinya itu hatinya itu asadu hubbalillah. Dia selalu kepingin, rindu terus gitu. Nggak tenang. Ya. Nek ono terus wong iman terus atine tenang terus aku gak iman yo. Menang ae tenang. Ono wong ngaten tenang ae. Dijak ngaji tenang ae gak ngaji-ngaji. Enggak begitu ya. Jadi sudur, kemudian nanti ada kulub, ada kolbun, ada fuadun, yang paling dalam itu lubun. Ya, gisawahnya itu ada di sudur kalau nggak salah. Tutupannya gitu loh. Ya. Tutupannya di mana? Nah, itu. Ada sih saya sudah membuat itu opo sih sudur iku isine opo, kulub iku isine opo ae, fuadun iku isine opo ae, lubun iku isi opo ne isi ae. Ono no Quran, silakan dicari di analisa. Sudur, kulub, nek kulub yang menerima petunjuk itu
di sudur atau di kulub atau di mana itu ada yang bisa menerima petunjuk. Ya. Ada tingkatannya gitu loh. Saya ada tulisannya itu tapi nggak sempat buka nanti. Ya, karena nggak tahu yang dibahas ini gitu. Kalau dari ilmu toreko itu ada yang paling dalam lagi. Sir istilahnya nanti. Itu dari toreko. Biasanya sir. Itu sudah lebih rahasia lagi gitu ya. Yang paling dalam. Kalau yang dari ilmu toreko. Jadi makna Allah dan gisawah, tutupan. Tutupannya itu apa kira-kira? Gisawahnya itu satu, kesombongan ya, malas, rasa-rasa ya. Itu gisawahnya yang membuat terus kita itu tidak bergerak gitu. Kepingin terus gisawahnya apa hubud dunia dan sebagainya, gisawahnya apa gitu. Itu gisawahnya. Nah, bagaimana kita membongkar gisawahnya itu? Supaya kalau gisawahnya udah terbuka, maka sudah tidak lagi khotam Allah. Makanya kan harus dibersihkan gitu gisawahnya. Makanya istilahnya itu hati ini diresiki. Ngeresiki itu yopo. Baik. Karena kesombongan itu ada di kulub ya, ada di jantung kesombongan. Ria dan sebagainya itu ada, takabur itu ada di jantung memang. Ya. Itu nanti ada itu gisawahnya. Hal itulah yang menutupi, sehingga kalau itu sudah tertutup maka sam'ihinnya menjadi tertutup juga. Absorihim berarti tertutup juga. Bukan berarti buta di sini gak iso ndelok lho, enggak, motone sih normal itu. Kupingnya sih normal itu. Iya. Normal semua itu orangnya. Iya sih normal kabeh iku. Iya. Cuma tidak digunakan sesuai fungsi. Iya itu. Jadi gisawahnya harus dicari itu ya. Nah, kalau gisawahnya makin lama makin tebal itu kayak jarine Nabi itu kan hatinya kotor sudah ya. Kalau kita berbuat dosa ada titik hitam ini kayak hati itu kayak kaca kata Nabi itu, kemudian kacanya menjadi buram, jadi ditembus cahaya udah tidak bisa. Ya, itu gisawahnya itu. Nah, kalau sudah begitu memang kayak adab sudah hidupnya. Gak diadab pun sudah kayak adab. Iya sudah. Jadi sakjane Allah itu bukan mengadab, dia sendiri yang mengadab dirinya sendiri. Iya. Itu kerja alam sebenarnya. Makanya nek jari aku sakjane Allah itu wis semua itu udah kerja alam itu. Allah itu kalau kita melakukan kebaikan, alam itu akan membalas kepada kita kebaikan. Kalau orang buat kejahatan, alam sendiri yang akan. Mekanismenya sudah diatur Allah seperti itu. Iya. Kayak begitu. Sudah begitu. Ya. Ayat ini memang kadang-kadang bahas itu kok gini ya urutannya. Baru kok gini gitu ya. Kenapa kok nggak kata benda tapi kok kata kerja gitu. Jadi
kalau dibahas menarik gitu sebenarnya. Ya. Iya. Nah itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menambah pengetahuan pada kita. Semoga kita bisa lebih sadar gitu saja nih. Ya kadang-kadang gisawanya kita itu semoga makin tipis. Iya. Supaya hati kita Amin. semuanya. Itulah yang sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau tadi berhubungan dengan apa namanya membuka gisawah itu ditutupnya dibuka, artinya dibersihkan ya. Kalau hukum alam itu ya, kalau kita mau dibersihkan, ya otomatis kita harus tahu caranya. Caranya membersihkannya bagaimana. Itu. Ya, bolehlah kalau saya menerima, kalau kita ini bisa kafir, nggak bisa. Kalau kategori kafir tadi adalah yang diperingatkan nggak mangkat, nggak bergerak, artinya mati, ya kafir. Ya itu ya. Kalau umum memandang itu kafir itu ya di luar Islam. Orang Islam itu gak kafir, harus beriman. Gak sholat, ya dianggap beriman. Gak mau Quran, ya dianggap beriman tetap. Karena mereka meyakini, kategorinya dia itu beriman, meyakini, yakin cukup. Udah, ya sholatnya bolong-bolong, ngaji Quran mau isi Al-Fatihah, ya tetap dianggap beriman. Ya kita nggak bisa sih langsung menuduh, karena lagi-lagi kita masih belum paham atau belum memberikan pemahaman gitu loh. Cara nggak terima juga kalau dikatakan kafir. Kalau kafir itu ya wis orang sing jelasin neraka, harus nggak tahu, wis menolak Islam, itu ya. Itu. Nah, oke lah, biar mereka punya tempat sendiri, kita nggak tahu tempatnya dia di mana. Kalau saya intinya, kalau kamu diperingatkan dengan Quran, kalau bagi saya sendiri loh, kalau menurut saya menembak diri saya sendiri, kalau kamu diperingatkan dengan Al-Quran tidak bergerak, tidak bergetar hatimu, berarti kamu masuk ke kafir. Itu. Saya bikin untuk menghisap diri saya begitu sendiri, ya, untuk supaya tergerak. Nah, lagi saya buka surat Al-Jumu'ah ya. Itu ayat 2 ya. Ya. Nah, ini coba dibuka ya. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaumnya yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah sunnah. Meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi di sini terhadap kaum yang tidak mengenal atau belum mengenal kebenaran, mereka itu tersesat. Ya. Kalau dikatakan kafir, tadi yang menolak ya, yang kafir itu yang menolak. Kalau menolak ya baru dikatakan. Kalau ini belum dikasih info, belum dikasih ilmu ajaran. Ya, tapi untuk bisa menerima ajaran itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu bisa mensucikan jiwanya. Nah, di sini kategori menyucikan jiwa artinya membersihkan kan. Kalau dihubungkan dengan surat Al-Baqarah tadi ini, ya gisawah ini membersihkan kotoran-kotoran itu ya harus sering-sering tadabbur Al-Quran. Dari situ kita mulai
ya ngersi awake pemahaman yang keliru atau ya peringatan-peringatan kan banyak. Jangan berbuat dolim, jangan menyekutukan Allah, ada larangan, ada perintah. Nah, otomatis lama-lama dia akan terbuka, hatinya terbuka dengan. Nah, itu kalau saya memahami begitu. Itu kalau mau dibacakan Al-Quran dengar, kalau nggak mau ya jelas nggak terbuka, sulit gitu. Tapi tantangannya yang kita hadapi di masyarakat belum dapat hidayah. Karena hidayah itu datang dengan sendirinya, sehingga dia akan bisa begitu. Kalau tanpa usaha ingin mendengarkan, ya bisa jadi sih mendengarkan dari mana saja, bisa jadi sehingga dia menjadi tergugah. Tapi di sini saya melihat ayat ini membacakan kepada mereka, ya. Nah, ini lanjutannya setelah dia dibacakan, dia mau membersihkan dirinya, ya. Kemudian dia mau diajari kitab ini, contoh-contoh sunnah rasulnya bagaimana. Itu saling berkaitan. Ini yang kita bisa membuka terhadap kebenaran ini dari situ. Kalau nggak mau mendengarkan, kalau tidak mau mentadaburi, sulit. Gitu. Contohnya ya saya sendiri di masjid, ya, membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya. Ruangnya sudah diberikan, ya. Ada yang mau mendengar, ada yang nggak mau. Nah, yang mau mendengar, saya kan bisa melihat mereka punya ikatan ilmu. Tuh. Nah, kategori ini seperti ini, kalau saya amati itu mereka itu memang mudah diingatkan. Itu. Jadi lebih mudah kita menyampaikan sesuatu, dia juga mau mendengar. Terus dia juga mau menyampaikan sesuatu, kita dengar. Jadi akhirnya terspesialisasi sendiri. Tapi yang nggak terbiasa mendengar uraian Quran atau ayat-ayat Quran, atau sekedar mendengar, ya. Mendengar ini kan versinya banyak. Saya tulis ngerungono murotal tadi, satu hari itu 1 juz, ya. Berbeda kalau saya bukan mendengar dalam kategori cuma mendengar bunyi, tapi mendengar itu benar-benar mau memahami satu ayat tapi saya pahami. Itu berbeda dengan mendengarkan 1 juz misalkan cuma ayatnya tapi tidak memahami isinya, itu berbeda. Jadi mendengar ini kategori kayak yang kedua itu memahami. Nah, ini ya yang mudah diajak berdiskusi, diajak berkontribusi, diajak memikirkan tuh. Nah, kalau yang nggak mau mentadaburi, yang dengerin yang kira-kira yang suaranya mendaun-daun seperti itu, cuma dia ya sulit. Kayak saya merasakan sendiri, itu sulit mau ngasih tahu gitu loh, sesuatu yang dia nggak tahu, itu sulit. Itu yang saya tangkap, ya. Nah, itu masuk kategori kafir yang belum terbuka ini. Ghosia Ghisawa ini kan arahnya ke kafir kan, yang mereka yang tertutup kan. Kalau tadi Pak Jukri bilang itu kerja yang bisa sewaktu-waktu terbuka, iya. Atau ya saya yakin bisa terbuka. Ya, tapi kalau selama dia tidak mau membuka, ya dia tidak selamanya tertutup. Dan itu termasuk kafir walaupun dia melakukan satu ya sholat atau macam-macam lah kegiatan, banyak kebaikan. Bahkan orang-orang yang tidak berislam pun, yang tidak berajaran Al-Quran pun banyak melakukan kebaikan banyak. Tapi apa itu beriman kan gitu? Itu
Itulah. Ada lagi, tingkatannya beda-beda Pak Adi, tingkatannya iman ya. Ada yang bertingkat-tingkat memang. Ada iman sing kuat, ada sing dalam apa. Nanti surganya kan kita yang imannya yang sedang-sedang ya mungkin surganya kelas melati atau gitu, apa begitu pemikirannya. Jadi enggak, kalau saya iman ya satu, enggak ada tingkatan. Ya satu ya itu. Kalau enggak beriman ya enggak masuk jannah gitu aja. Kalau enggak beriman, kalau beriman ya masuk jannah, enggak beriman ya nar gitu aja. Kalau tingkat-tingkatan lah gitu. Itu. Oke. Ya sangat dibutuhkan gitu loh, sangat menentukan juga pembuktiannya yang perlu kita perlihatkan. Gitu loh. Ada yang gini, ngaji Quran ngelontok ayat tetapi koyo gak bisa digatano patron. Nah itu ada yang mengatakan begitu. Oh, ekonomi murad marit, tanah air karuan ya. Sepertinya dijadikan apa ya kayak nabi gampangannya gini cak balas gini. Wowe nabi ku ya anak ono sing ingkar kok. Mosok kene anak gak entuk sing gampangane ngono lho. Ekonomi ya nabi aja ya ekonomi ini gak tambah nemen. Jadi Quran itu pembuktiannya bukan harus lebih hebat dari sudut apa ya ekonomi, penampilan atau apa, tapi ada nggak punya pondok lah, ngaji Quran nggak punya pondok. Karena Nabi Muhammad itu dulu punya pondok, tak gitu. Jadi begitu, saya berdiskusi dengan teman-teman itu seperti itu karena ada yang menyampaikan seperti itu ke saya. Lalu para sahabat itu orang masih di pondok malah gak diopo-opo, meninggalkan apa, enggak punya apa-apa. Nabi Muhammad meninggalkan apa? Harta? Enggak. Tuh. Itu saya contohkan begitu. Nah, kita kan nyontoh Nabi, para sahabat, Ali tambah ganti apa-apa, mai enggak koyok gini-gini, malah Nabi anu magini timbang mai Ali bin Abi Thalib. Nah, itu salah satu input dari kajian-kajian dari teman-teman itu supaya mereka juga kan mereka menghadapi tantangan di masyarakat begitu. Orang Quran itu kudu ini modeling ini kan gampangannya di sugesti begitu. Padahal nggak mestinya begitu. Harus pakai baju gamis. Kemana-mana kelihatan alim. Nah, itu pandangannya begitu. Nah, bagaimana? Mungkin di sana ada yang seperti itu, Pak. Ya, di masyarakat itu yang banyak kan bukan kajian Quran, tetapi yang banyak itu bahas tentang fikih. Oh, betul. Fikih terus apa? Kalau nanti yang kaji Quran paling yang ngapalno Quran. Seakan-akan kalau kita mengkaji Quran itu sing oleh kaji Quran itu wong-wong sing hebat gitu, itu nggak oleh wong sembarangan gitu. Padahal apalagi kita itu kalau baca Quran itu sing diburu itu pahala. Betul. Itu juga maka ya itu ya benar, tapi kan Quran diturunkan memang untuk dipahami gitu. Untuk dijadikan sikap hidup kan begitu ya. Nah ini yang belum muncul di masyarakat. Dan para dai itu Quran itu ya itu buru pahala. Iya. Terus kalau Quran dibaca tidak dipahami, kira-kira dapat pahala enggak? Iya. Bagi mereka dapat merasa dapatnya itu nanti pas di akhirat, betul. Nah, memang Al-Quran itu untuk apa? Kalau hanya untuk mendapatkan pahala, kan hudalil mutakin petunjuk. Lah kamu petunjuk itu kalau nggak ngerti itu dapat apa? Kalau nggak ngerti petunjuknya apa? Itu.
Jadi itu seperti itu nggak muncul ya kesadaran seperti belum muncul. Tapi kita ini tugas kita juga membuktikan omongan Quran dalam kenyataan ini kita. Dan benar nggak kita ini dengan mengkaji Quran mendapatkan petunjuk. Dan kualitas hidup kita bisa nggak meningkat kan gitu. Ya jelas harus berkualitas tentunya dari sudut manapun kita kalau dengan kepada Quran otomatis berkualitas. Itu saya begitu mengevaluasi diri saya mungkin dari semua ya akhlak pertama akhlak. Nah akhlak itu ini yang menariknya di masyarakat itu ternyata banyak orang itu yang gampang tersinggung, gampang ngambek, gampang emosi, gampang terpengaruh dengan fitnah. Ya itu terjadi. Nah, tapi teman-teman yang ngaji, yang bisa saja diskusi dengan Quran, mereka punya sandaran ilmu Quran. Kata Quran begini, kamu kalau ngomongin orang jangan langsung dipercaya, harus dicek dulu. Nah, terus hati jangan mudah terpengaruh terhasut. Nah itu kan dari Quran. Jadi agak tenang Pak Sukri tenang dalam arti bukan tenang itu menang Pak Sukri. Menurut saya itu tenang itu dia itu hidup tapi dengan ilmu itu jadi tenang. Mau ngomong sama orang keliru, misalkan kita dimarahi, kita tenang. Oh, jangan emosi. Jadi ya, tenangnya dalam ini dia dapat tuntunan, gitu loh. Jadi dia tidak subjektif, tidak hawahu, tidak meluap emosi. Kalau saya memahami tenang itu begitu, bukan dia menang anteng, nah itu bukan, itu malah justru itu malah bahaya. Isa marah-marah menit gantung diri. Gantung diri. Frustasi. Nah ini gembira, kita tuh gembira kenapa? Ya karena kita tenang tadi, tenang itu karena dapat ilmu, kita jadi tahu, jelas arah, tidak takut tersesat, tidak mudah terpengaruh dengan sesuatu yang jahat. Wah enak, gembira. Ya sebenarnya kan pahala yang langsung diberikan kalau baca Quran itu kan langsung dikei pahala nih. Ya kalau kita paham itu kan pahala. Definisi pahala itu perlu dijelaskan juga. Iya. Mereka bilang pahala ya, kalau itu paham itu ya pahala itu. Itu kan namanya ajron kabiron, itulah terjemahan dari ajron kabiron itu loh, pahala yang besar itu loh. Itu definisinya ajron itu. Ajron dan jaza itu memang artinya balasan ya. Kalau ajron itu balasan yang setimpal. Kalau jaza itu balasan melebihi. Balasannya itu lebih dari yang kita kerjakan. Itu kalau jaza. Kalau ajron itu yang setimpal. Artinya sesuai dengan usahanya. Nah kalau kita baca Quran, usahanya kita membaca Quran kan kepingin memahami. Ya balasannya ya paham gitu. Ya itu balasannya paham. Pengen apa? Ya itu balasannya itulah. Kayak pengen ya kerja, itu. Pengen dapat gaji, ya itulah pahalanya gaji tadi itu. Iya. Nah kalau kita baca Quran, pengen datangnya 1 juz, ya dapatnya 1 juz. Apa gitu? Ya dapatnya 1 juz. Kayak apa ya 1 juz ini? Itu sampai teman saya itu sampai keras sekali ngomongnya itu, sampai dianggap itu bahkan menyebar ini, menganggap apa gunanya maca Quran sih nggak ngerti arti ini. Jadi diambil itu gini, apa gunanya maca Quran? Ya, sing arti ini gak digawe, mesti diomongno kemana-mana.
Oh, jari ini Pak ini, apa gunanya maca Quran loh, gitu loh. Maksudnya itu kamu maca Quran sih nggak ngerti isinya itu manfaatnya buat apa kamu, gitu loh. Sekarang ini, gitu loh. Maunya dikana gitu wis gak dianggap wis oh sampean iki berarti gak bener aliran iki gitu. Maca Quran kok gak ono pahalae. Ya ono pahalae, banyak pahalanya. Duit berlipat-lipat itu satu huruf 10. Dihitung, ya sudah sama ngitung, sama maca Quran kok berapa huruf. Mari ngono tiap hari sama catat coba. Tak gituin apa kadang begitu. Ya itulah tantangan kita. Jadi Pak Sukri juga sama seperti di sini juga gitu. Sama. Ini sebagai satu motivasi kita untuk oh iya sama itu Pak. Dan kita harus bagaimana kan begitu ya. Penjelasannya bagaimana. Al-Quran mengarahkan kita ke asyiratakal akrobin, teman dekat dulu. Jadi memang ini umum, kajian umum ya caranya kita sampaikan cara umum yang bisa mereka tangkap ya kira-kira begitu. Nanti kalau sudah ketemu di YouTube ya, nanti ada yang teman diskusi, kita kenal atau apa ya kita dekat dari situ. Gitu. Jadi ini memang kita bergerak, dimanapun kita bergerak. Orang Quran itu pasti bergerak, pasti hidup. Nah itu benar. Ya kan, nah, Pak Sukri di masjid, Mas Jarli mungkin di tempat kerja atau gimana. Kita semuanya pada bergerak. Teman-teman kayak seperti di luar HTI, Jamaah Tabligh, mereka nggak henti-hentinya bergerak loh. Nah itu, ngajak orang. Nah, kita ini apa? Makanya kan kenapa teman-teman studi ini nggak berkembang? Ya, statis, malah tambah terkesan habis. Ya Pak Sukri, terkesan habis ya Pak Sukri, ya kan? Ya, karena takut, kita ada ketakutan. Kalau menyampaikan sesuatu itu yang tidak sama dengan mereka, khawatir kita dianggap cacat. Itu ketakutan ini yang orang bener kok takut. Kalau takut berarti nggak bener. Oh iya, harus ada keberanian. Nah ini insya Allah kita ini kalau berani ya bukan buta, berani tetap ada perhitungan, ada strateginya. Teman dekat dulu, kita tampilkan juga akhlak Quran bagaimana, kemudian mereka nanti akan sedikit-sedikit tahu ternyata kok nggak sesuai dengan yang diomongkan orang atau apa gitu. Itu ya itulah kita masuk dalam relung hati mereka, pelan-pelan akan menemukan saya gitu. Ya, kalau selama ini Mas Derli gimana? Teman-teman ada yang di sana komunitas? Ya seperti ini jadi. ini sebenarnya ini link itu sudah ya saya kasih tahu teman-teman. Cuman ya itu tadi ya hasilnya ya masih nihil. Belum ada jawaban. Entah ini sama teman ya sudah, yang penting tadi ya kita tetap bicara atau dakwakan. Saya kira pemuda-pemuda itu mereka itu sekarang apa ya istilahnya yang mereka cari kan inginnya kayak kesuksesan, kemudian di mana perekonomian bisa mapan dan sebagainya. Yang saya lihat dewasa ini sebagian banyak remaja itu yang mereka cari. Ya itu nggak salah sih ya, memang nggak salah. Tapi yang saya sayangkan dari mereka itu ini, kenapa ilmu kehidupan itu mereka banyak abaikan, yang dimana mereka selain sisi itu sangat bagus sekali untuk sangat berantusias mencari kemapanan dan lain sebagainya, itu sangat bagus. Tapi hanya saja itu tadi sampingannya ilmunya kayak ilmu kehidupan, ilmu Al-Quran ini loh yang kurang di mereka, sehingga mereka kadang
ada sebuah permasalahan dan lain sebagainya, kaidahnya itu ya sudah langsung emosi dan lain sebagainya yang diambil itu. Ya, itu yang mereka kadang di situ yang menyebabkan banyak yang tersimpang dan lain sebagainya. Tapi juga ya di namanya kehidupan dan sebagainya ya sudah seperti itu. Yang penting saya menempatkan posisi saya pada generasi muda remaja ya, supaya bisa itu tadi berbaur baik, yang dimana mereka ketika ada saya kemudian bicara tentang Quran gini itu, mereka itu ndak terburu-buru menyikapi wah bosan, wah hari gak enak, ondelok kayak itu tadi, lihat saja, dengar saja sudah ndak enak apalagi lihat. Jangan sampai diri kita itu jadi dianggap orang itu seperti itu. Ya kita kan enjoy dulu, meskipun yang dibicarakan tidak langsung Quran ya tidak masalah. Yang penting itu tadi ilmu kehidupannya, yang nilai-nilai Qurannya yang bisa masuk dalam mereka. Itu yang saya kejar itu di situ. Sehingga ketika kita ada atau hadir di kalangan mereka, kita itu tidak dianggap sebagai sosok yang menakutkan. Jangan ya itu tadi, jangan sampai kita dianggap orang itu dengar aja sudah nyebelin, apalagi lihat, apalagi ketemu. Jadi mau dakwah gak jadi dakwah kita. Orangnya saja tidak mau sama kita, itu kan repot. Kalau kita enjoy, kita nyantai, kita berbaur dengan baik sama orang kan, setidaknya meskipun mereka tidak tahu siapa kita awalnya kan, setidaknya mereka nyaman. Oh mas ini datang, oh ya diajeni dan sebagainya. Nanti kita menyampaikan meskipun tidak langsung Quran tapi nilai-nilai Qurannya, maksud nilai Qurannya kemudian tak maksud saya tidak langsung kita dalilkan ibu semuanya, tapi kita langsung rujukkan pemahamannya, nilai-nilai Qurannya kan. Oh iya ya, kehidupan itu seperti ini ya seharusnya. Nah kita nanti giring dikit demi sedikit. Nah itu sih yang saya kira itu enaknya untuk bergerak. Di samping itu kita ada ini tadi kajian ini. Ya, sekarang sudah jam 10. Kita akhiri saja, kita batasi supaya nggak terlalu malam-malam kita bicara ini. Bisa sampai larut ini kalau kita lanjutkan terus. Bisa kita lanjutkan insya Allah minggu depan. Harinya insya Allah tetap hari Minggu. Untuk minggu depan tetap hari Minggu. Nanti saya akan konfirmasikan siapa yang jadi pemateri. Insya Allah pemateri minggu depan kalau memang Pak Eko bisa ya saya hubungi Pak Eko. Kalau enggak gitu ya kalau Mas Merit bisa ya gantinya minggu ini Mas Merit ya Mas Merit. Gitu. Oh iya. Kita akhiri kajian ini dengan bacaan Tahiyatul Masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Saya akhiri kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Monggo dulu, Ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.